pengambilan sampel dan sebagainya itu harus ada dananya dulu. Dan kenyataannya dana itu belum ada. Jadi tentu kami belum lakukan. Tapi semua langkah untuk mensukseskan ini, unit pelaksana teknis kami, kemudian yang di tingkat pusat maupun di daerah sudah menjalankan kerjasama langsung dengan SPPG-nya, dengan lembaga terkait, ditambah dengan badan gizi yang kita selalu berkoordinasi untuk misalnya beberapa tempat yang kalau dibutuhkan ada Badan POM merekomendasikan untuk penutupan sementara SPPG atau penutupan permanen. Itu selama ini kami berkoordinasi dengan badan gizi. Itu yang jawaban kami. Ya, Pak Edi, silakan. Baik. Ini jawaban Bapak dengan pertanyaan pimpinan ini betul-betul menunjukkan bahwa BPOM ini dalam konteks BGN Anda dilegitimasi. Sejak awal kami sudah melihat Anda mau ditinggal. Sampai hari ini pun dari apa yang Bapak sampaikan itu terjadi. Dengan begitu wajar kalau kemudian keracunan masih terus berlangsung, gitu loh Pak. Kan kami dari awal dulu Komisi 9 yang menginisiasi pertemuan antara BPOM dengan BGN. Dari awal kami yang mendorong, kami yang memintakan anggaran, sampai saat ini anggaran belum dikeluarkan, Anda enggak berdaya apa-apa. Ini parah ini. Jadi menurut saya Pak, apalagi mau saya tanya tadi yang Bapak Anda, selama ini kan BGN nutup dapur seolah-olah, lihat take down. Pertanyaan saya ketika men-take down itu atau men-suspend itu, BPOM diajak bicara enggak? Atau Anda punya wewenang untuk memberikan rekomendasi enggak? Ketika diizinkan operasional, Anda diminta rekomendasi enggak? Itu fungsi pengawasan di situ Pak, yang paling utama. Ketika SPPG dibuka, Anda berikan rekomendasi. Ketika SPPG ditutup, Anda juga diminta rekomendasi. Itu bagian penting dari pengawasan. Kalau soal 900 orang, Anda bukan penyuluh. Anda bukan penyuluh, kalau hanya melatih itu kan itu di sisi hulu. Tapi fungsi pentingnya BPOM di sini nggak kelihatan. Maka yang terjadi sekarang, tingkat kepercayaan publik pada proyek besar ini dan champion ini, presiden ini, itu trustnya sekarang drop Pak. Ini bahaya loh Pak. Jadi saya sangat sayang ini anggaran besar, program mulia, tapi trust publiknya lama-lama turun Pak. Ini mohon perhatian serius ini. Jadi tadi ditanya Bu Ketua, bagaimana komunikasi dengan BGN, jawaban Bapak muter-muter. Kami bisa nyimpulkan bahwa selama ini komunikasinya nggak berjalan dengan baik, Pak. Padahal kemarin waktu pejabat istana datang ke BPOM kan mengatakan bahwa BGN dan BPOM itu dua sisi gunting gitu loh. Saya setuju dengan itu. Jadi perannya sama-sama kuat. Yang satu hulu, yang satu hilir, dikuati itu. Tapi lapangannya nggak begitu. Ini Ketua. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa melihat sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi antar lembaga yang menangani persoalan ini nggak berjalan dengan baik. Akibatnya trust publik sekarang turun dan kita harus bekerja keras untuk menaikkan kepercayaan publik itu. Indikatornya sederhana, keracunan. Ngaten Pak Kepala. Jadi ini warning betul gimana lah caranya. Apakah ngopi bareng, ngopi lah antar kepala sama kepala ini ketemu lah. Jadi masing-masing punya peran sesuai dengan tupoksinya. Kita masih belum melihat itu Pak, dari Oktober sampai sekarang Pak. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Edi. Segera tolong dijawab ini Prof, pertanyaan Bu Putih sama Pak Edi soal koordinasi dan komunikasi antara BPOM dengan BGN. Segera perlu clear di sini. Saya persilakan. Komunikasi dengan personil tentu kami tidak ada hambatan. Jadi, tapi saya kira dengan atensi anggota Dewan yang tadi menjelaskan seperti itu, saya kira
ini betul kami harus segera duduk bareng untuk memastikan tupoksi kami berjalan dengan baik. Dan kami berjanji akan tegas meminta sesuai dengan kewenangan kami, karena tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat, perlindungan anak, dan itu tupoksinya Badan POM. Jadi kami janji segera setelah pertemuan ini kami akan lebih intens secepatnya. Pimpinan, Ya. sedikit pimpinan. Silakan Bu Irma. Ya, Pak